Kalian semua, lepaskan. Lepaskan aku. Tolong. Jangan melawan suamimu itu, sudah mati 6 tahun, sendirian pasti sepi. Kami saudara-saudara Black Dragon Gang, akan melayanimu dengan baik. Orang-orang ini mencari mati. Pedang terbang keluar dari sarungnya. Suara apa itu? Jangan mendekat. Kakak ipar, jangan takut. Ini aku Shen Fan. Xiao Fan. Aku keluar. Kudengar itu penjara paling berbahaya di dunia. Kukira kau tidak akan kembali. Kakak ipar, maaf aku terlambat. Aku menghibur kakak ipar sebentar. Tapi kudapati dia terkena racun aneh. Ini tanda racun Yin masuk ke tubuh. Hanya yang diajarkan oleh guru ketiga teknik jarum tabib suci bisa menyelamatkannya. Xiao Fan kau ini. Kakak ipar, jangan bergerak. Tubuhmu ada masalah, aku bantu memperbaikinya. Aku merasa lebih muda 10 tahun. Dari mana kau belajar kemampuan ini? Belajar dari seseorang di penjara. Kakak ipar. Aku akan balas dendam untuk kakakku. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Liu Qingzu? Qingzu malam ini akan menikah dengan keluarga Long di Jiangcheng. Menjadi wanita tuan muda Long. Apa katamu? Dia tunanganku. Setelah kau masuk penjara, Qingzu menunggumu 6 tahun. Dia menahan tekanan keluarga Liu. Kemana-mana, mengajukan banding untukmu, tapi Tuan Muda Long menyukainya, menekan dan memaksanya menikah. Qingzu, aku yang bersalah padamu. Xiao Fan kau tidak bisa melawan keluarga Long. Keluarga Shen kemungkinan besar dihancurkan oleh mereka. Setelah kakakmu pergi, aku selalu dirundung oleh orang-orang Black Dragon Gang. Setiap malam, rumah kosong ini tinggal aku sendiri. Aku sangat kesepian, sangat ketakutan. Dulu kamu paling suka minum sup yang aku buat, kakak ipar akan membuatkan untukmu. Tidak usah, aku masih ada urusan, harus pergi dulu. Apa kamu mau pergi ke pernikahan Qingzu? Xiao Fan, kamu tidak boleh pergi. Keluarga Long adalah keluarga besar nomor 1 di Jiangcheng. Kita tidak bisa melawan mereka. Kakak ipar aku tidak akan apa-apa. Xiao Fan, dia mana? Inikah Xiao Fan yang ku kenal? Keluarga Long kali ini benar-benar berjaya. Liu Qingzu adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Tentu saja, begitu Tuan Long bergerak, siapa yang bisa menandingi? Shen Fan dari keluarga Shen datang memberi hadiah pada keluarga Long. Siapa orang ini? Kenapa dia membawa peti mati? Pernikahan keluarga Long? Apa dia gila? Keluarga Long, keluarlah. Siapa yang membuat keributan di pesta pernikahan? Kau, bocah, membawa peti mati datang ke pesta pernikahan keluarga Long sudah bosan hidup? Dia pasti mati. Ini adalah ketua geng naga hitam. Qian Ruhuhu. Geng naga hitam. Kaulah yang menyuruh orang mengganggu kakak iparku. Kau adalah keluarga Shen, orang yang tersisa. Cari mati. Tidur. Ketua geng naga hitam, Qian Ruhu, sudah mati. Tidak mungkin. Pria ini, mungkinkah dia? Shen Fan, benarkah kau? Shen Fan, kau sudah keluar dari penjara. Qingzu. Aku. Shen Fan, kita sudah tidak mungkin lagi.
Keluarga Long tidak bisa kau lawan. Cepat pergi. King Zhu, apa kau tidak ingin melibatkanku? Siapa yang membuat keributan di pesta pernikahanku? Berani sekali berani menyentuh orang Tuan Long. Serang, Bunuh orang gila ini. tidak tahu diri. Apa? Tidak tahu diri. Ah, Ini ada apa ini? Bagaimana Shen Fan melakukannya? kamu masih berani menggonggong di depanku? Tidak baik. Masih ingin lari? Keluarga Shenku. Apakah kalian keluarga Long yang menghancurkannya? Katakan. Kamu tahu siapa aku? Keluarga Long tidak akan melepaskanmu. Berhenti. Jangan sakiti anakku. Dia adalah kepala keluarga Long. Ayah, dia ingin membunuhku. Anak muda. Bicara baik-baik. Kenapa kamu melukai anakku? Shen Fan, kamu cepat pergi. Long Wanshan adalah ahli bela diri. Kamu bukan tandingannya. Pergi ke LAN. Ah. Trik kecil. Kosong, menangkap peluru dengan tangan kosong. Ini bukan film, kan? Ayo ke LAN. Peluru tidak bisa melukai aku. Kau pikir aku akan gentar? Takut pada kalian keluarga Long? Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Kau mencari San? Hah? Kemampuannya pasti bukan petarung biasa. Ini? Apakah ini benar-benar Shen Fan? Mari kita hitung hutang. 6 tahun lalu. Apakah kalian yang menghancurkan seluruh keluargaku Shen? Kau adalah sisa-sisa keluarga Shen. Bicara atau tidak? Tidak. Bukan kami. Lalu siapa dalang di balik ini? Cepat katakan, kau. Bahkan jika kau memukul San, aku tidak akan bicara. Baik. Kau yang mencari masalah. Siapa yang mengacau di pesta pernikahan keluarga Long? HMPH. Aku kira, orang besar dengan 3 kepala dan 6 lengan, ternyata adalah seorang yang tidak tahu diri, anak ingusan, Chen Chuang, cepat tangkap dia. Anak muda, di belakang keluarga Long adalah wali kota Jiang, apa kau tidak takut pada San? Wali kota Jiang? Lalu kenapa? Dia bahkan wali kota Jiang tidak dianggapnya. Keluarga Long telah berbuat begini pada keluargaku Shen. Aku datang menuntut keadilan. Hanya lenyapnya keluarga Shen yang kecil. Apa susahnya, kau? Berani ulangi sekali lagi? Aku pergi. Pergi. Apa-apaan kekuatan ini? Shen Fan kamu. Dasar rakyat jahat, berani-beraninya kau melakukan ini padaku, kau bosan hidup, ya? Ini kata-kata terakhirmu. Kalau begitu, dadah. Kau berani? Astaga. Tangkap anak itu. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Pergi.
Oh, Belum, masih menunggu. Sinbai, aku Shenfan. Aku sendiri datang ke rumah keluarga Long kalian. Kamu itu Shenfan? Kalian pasti tahu hari ini aku datang untuk minta penjelasan. Dasar bocah lancang, Zhao San. Maju semua. Bunuh dia. Pedang terbang terhunus. Dia, bagaimana dia melakukannya? Dia masih sangat muda. Kok bisa dia kendalikan benda dari jauh? Kemampuan sakti? Pedang terbang terhunus. Kamu. Dasar kamu, bocah sungguh tidak tahu hidup mati. Giliran kalian. Poyun. Kamu hancurkan warisan keluarga Long, aku akan habisi kau. Serangan penuh kekuatan seorang mahaguru. Cukup lumayan juga. Serahkan nyawamu. Zhao San. Ini tidak mungkin. Kekuatanmu melebihi Grandmaster. Kau tahu terlalu terlambat. Kultivasiku telah dihancurkan. Kukatakan sekali lagi. Bukankah itu Jiang Chengzu yang menghancurkan seluruh keluarga Kushen? Aku. Shenfan, apakah kamu terluka? Tentu tidak. Ini semua kau lakukan sendiri? Qingzu. Mulai sekarang, baik keluarga besar kuno maupun bangsawan ibu kota, aku, Shenfan, akan meratakan mereka. Dia benar-benar berubah, bukan lagi pemuda 6 tahun lalu, melainkan menjadi seseorang yang tidak bisa dicapai siapapun. Hemfa. Omonganmu besar sekali. Nak, kau telah melakukan kejahatan besar, keluarga Long berada di bawah perlindungan Jiang Chengzu. Kau menghina Jiang Chengzu, hanya ada satu jalan, kematian. Tuan pelindung berdua, tolong aku.
Cepat bunuh orang gila ini. Kau sudah dihancurkan, hidup hanya buang-buang makanan. M. Kalian adalah pelindung Jiang Chengzu. Aura mereka jauh lebih kuat dari Long Shouyuan. Seharusnya level inti emas bela diri. Kau hancurkan keluarga Long, melakukan 3 dosa. Jika kau bijak, ikut kami. Kalian jawab dulu. Jiang Chengzu dalang di balik kehancuran keluarga Kushen. Kau tidak berhak tahu. Kalau begitu, pukul dulu, baru tanya. Zhao San. Hati-hati, Shen Fan. Hancur. Sial. Tidak baik. Mustahil. Kamu sebenarnya di level apa? Kalian tidak layak tahu. Kekuatannya jauh di atas kita. Apa mungkin? Dia adalah dewa perang? Cepat katakan. Tuan Jiang, kepala kota, apakah dia dalang di balik kehancuran keluarga Kushen? Aku tidak akan memberitahumu. Minum racun bunuh diri, jangan buang tenaga. Andy, kau tak akan pernah menemukan siapa yang menghabisi keluarga Shen? Cepat katakan. Jika tidak, aku akan menghabisi kalian. Shen Fan, apa kau tidak terluka? Qingzu, aku harus pergi ke kantor kepala kota. Kau mau mencari Tuan Jiang? Kau tidak boleh pergi. Kau baru saja kembali, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Apa yang menimpa keluarga Shen? Akan kubalas sepenuhnya. Kamu mau menemui Jiang Chengzu? Kamu tidak boleh pergi. Kamu baru saja pulang, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Penderitaan keluarga Shen akan kubalas semuanya. Jangan pergi. Kumohon jangan tinggalkan aku. Qingzu, aku tidak punya pilihan. Kumohon, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Qingzu, aku baru menyadari tubuh Liu Qingzu sangat lemah, sampai pingsan. Di dalam tubuhnya bersarang seekor cacing. Terus-menerus menghisap tenaganya. Aku harus menyelamatkannya. Ternyata tidak mempan. Shen Fan. Qingzu, kamu sangat lemah sekarang. Aku tidak bisa menyembuhkan racun cacing di tubuhmu. Harus menemukan orang yang memasukkan cacingnya. Mereka memaksaku menikah ke keluarga Long. Memberiku cacing. Setiap kali aku memiliki sedikit pikiran untuk melawan, cacing itu akan menggerogoti dagingku. Rumah wali kota ini. Aku sudah memutuskan. Jangan, Shen Fan. Qingzu, kamu sudah menderita terlalu banyak. Kamu kembali hidup-hidup. Ini semua tidak seberapa. Qingzu, Ada apa? Shen Fan. Benar-benar kamu. Jangan salahkan Qingzu. Kami dipaksa oleh keluarga naga. Terpaksa menikahkan putri kami. Aku akan menuntut keadilan bagi keluarga Liu, menyembuhkan racun pada Qingzu. Kamu baru saja selesai melawan keluarga naga. Dan juga mengambil kepala kota Jiang, nyawa 2 pengawal utama di sisinya. Lari sejauh mungkin. Cepatlah lari. Karena aku sudah kembali. Aku tidak akan pergi. Shen Fan. Keluarga Liu pasti akan hancur. Tapi kamu masih muda. Kamu berbeda. Masalahmu akan kami pendam selamanya. Qingzu. Sayang. Aku akan segera kembali. Belum. Shen Fan. Shen Fan. Di mana dia? Ku dengar keluarga Long dibunuh. Itu dilakukan oleh sisa-sisa keluarga Shen.
Informasinya benar, kan? Leluhur keluarga Long adalah seorang ahli besar yang bisa menjadi lawannya. Bisa dihitung dengan jari. Dua pelindung utama penguasa kota Jiang juga dikalahkannya dalam sekejap. Dua pelindung utama itu di tahap tengah pil emas, kan? Sangat hebat. Sisa-sisa keluarga Shen sangat berani. Berani menyentuh orang keluarga Jiang kami. Jangan sampai aku bertemu dengannya. Kalau tidak, tuan ini akan mengantarnya ke akhirat. Kamu mau mengantar siapa ke akhirat? Kamu mau siapa yang mati? Kamu adalah sisa-sisa keluarga Shen? Di mana tuan kota Jiang? Suruh dia keluar dan mati. Bocah yang tidak tahu hidup mati. Kamu belum pantas bertemu ayahku. Tuan Jiang, sisa-sisa keluarga Shen ini, biarkan aku yang menanganinya, ayo maju. Hanya seorang Grandmaster, mengalahkan leluhur keluarga Long, apa hebatnya? Saudara Zhao sudah mencapai tahap menengah inti emas. Tapi dikalahkan dengan satu pukulan. Orang ini sebenarnya pada tahap apa? Berani main-main di keluarga Jiang. Sepertinya dia bosan hidup. Tuan Jiang, biarkan aku menghadapinya. Mati. Tidak tahu hidup mati. Tidak mungkin. Hei, bocah, kau tidak punya etika bela diri. Tuan muda. Anak keluarga Shen mati. Mencari mati. Kamu sebenarnya siapa? Hanya dengan sekelompok anak manis kalian pikir bisa menghalangiku? Sial. Tidak ada orang lagi. Cepat suruh kepala kota Jiang keluar dan bayar nyawanya. Kekuatan dalam yang sangat kuat. 3 ahli level emas pendekar, dia mengalahkan satu persatu dengan satu jurus, semua habis. Orang ini, monster apa? Sepertinya kehancuran keluarga Shen meninggalkan satu bibit racun, ya? Anak muda. 6 tahun lalu, aku biarkan kau hidup, kau malah mencari mati. Tuan Lin datang. Tuan Lin, dia sudah di level jin dan akhir. Anak ini celaka. Kenapa? Kamu juga mau cari mati? Kamu bilang apa? Cari mati. Tidak, aku ternyata bukan tandingannya. Giliranku. Tinju penghancur gunung. Siapa selanjutnya? Siapa selanjutnya?
Kalian, serang bersama. Biar aku tidak perlu meladeni satu-satu. Sombong sekali omonganmu. Kau adalah Jiang Chengzu? 6 tahun lalu. Kau yang menghancurkan keluarga Shen. Ya atau tidak? Apa bedanya? Jika benar kau, jangan salahkan aku. Di luar manusia, masih ada manusia. Di luar langit, masih ada langit. Kau kira kau siapa? Orang yang benar-benar berkuasa, belum muncul? Tampaknya, keluarga Jiang bukan biang kerok utama. Tapi semua yang terlibat. Jangan harap bisa hidup. Ayah. Anak haram ini membunuh kepala keluarga Lin. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Shen Fan, aku beri kau satu langkah. Seranglah. Kau yang malah memberiku satu langkah? Baik. Berhenti. Belum selesai. Kurang ajar. Berhenti. Hanya begitu saja. Anakku. Tuan Jiang sudah tiada. Tuan Jiang adalah tingkat puncak Jindan. Ternyata bukan tandingannya. Kau bocah. Cari mati. Giliranmu. Kepala kota Jiang. Bocah ini sebenarnya di tingkat apa? Anakku puncak Jindan tapi bahkan satu serangannya tak bisa ditahan. Mulai sekarang, aku akan melenyapkan keluarga Shen, tak ada yang tersisa, bahkan seekor anjing pun. Keluarkan seranganmu. Aku, kepala kota, akan mengantarmu mati. Kau sepandai apapun, hanyalah Jindan sempurna. Telapak pembelah langit. Ini adalah Kepala kota Jiang akan kalah. Bocah ini sangat kuat, benar-benar tidak masuk akal. Padahal tingkatnya setara. Kenapa dia lebih kuat? Belum. Kenapa dia lebih kuat? Xiao Fan. San Xiniang. Kamu datang kemari? Xiao Fan. Guru khawatir padamu, jadi datang kemari. Kekuatan dalam yang kuat, wanita cantik ini. Sungguh menakjubkan seperti Dewi. Cantik sekali. Tidak. Giok di pinggangnya. Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Kamu adalah putra mahkota dari Sekte Langit di Wangdu, yang konon berbakat luar biasa dan cantik menawan Yan Sanyang. Tidak kusangka masih ada yang mengenalku. Kanker keluarga Shen ini, bagaimana bisa punya hubungan dengannya? Pantasan Shen Fan memiliki kekuatan luar biasa. Dia dengan putra mahkota Sekte Langit ini memiliki hubungan yang erat. Penguasa kota Jiangcheng menghadap Tuan Muda. Hanya kau. Berani memanggil langsung. Namaku? Tuan Muda, sisa-sisa keluarga Shen ini menyakiti anakku. Kau harus membela aku. Berani tidak tunduk? Ini? Katakan.
Yang menghancurkan keluarga Shen 6 tahun lalu siapa dalang sebenarnya? Meskipun kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Dulu ayahmu tewas tragis, keluarga Shen pun ikut lenyap dan kau hanyalah ikan yang lolos dari jaring. Xiao Fan, Dulu aku bisa menghancurkan keluargamu, Shen, Sinorar. Hari ini, aku, tuan kota ini, bisa menghancurkanmu hingga lumat. Baik, kalau begitu, sekarang aku akan mengantarmu pergi. biarkan aku. Orang macam ini tidak layak mengotori tanganmu. Baik. Kamu ini hanya semut. Berani menyentuh muridku? Jarum pembunuh Tianzong. Lihat hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Hanya akrobatik berani di depan tuan kota ini memamerkan ilmu di hadapan guru. Kalau jarum ini bagaimana? Orang ini bukan tandingan ibu guru ketiga. Rasakan telapak Shan He. Tiga jarum menentukan hidup mati. Tidak. Hanya 3 jarum. Tuan kota Jiang sudah dikalahkan, sungguh mengerikan. Ibu guru ketiga pesona tidak berkurang dari dulu. Apa yang kau katakan? Menjengkelkan. Apa sih? Jahat? Xiao Fan. Para ibu guru kangen kamu. Bu guru ketiga. Urusanku bisa ku selesaikan sendiri. Kamu sudah berani ya? Mana berani aku? Bukan. Shen Fan ini berhak apa? Ternyata bisa dekat dengan putra mahkota Tianzong dan menjalin hubungan. Mau dong. Aku juga mau. Kenapa hal baik seperti ini tidak pernah sampai padaku? Tempat ini penuh darah kotor, bau banget. Waktunya membersihkan tempat ini. Kemari. Yan Luo muncul, kami tunduk. Mereka orang dari istana Yan Luo. Shen Fan ini sebenarnya siapa? Ternyata bisa memanggil orang istana Yan Luo datang saat dipanggil. Kalian bersihkan area ini semua. Siap, Tuan Istana. Apa dia penguasa istana Yan Luo? Tidak mungkin kan? Xiao Fan, apa rencanamu selanjutnya? Aku harus menemukan pelaku yang menghancurkan keluarga Shen. Tuan muda Shen, jangan lanjutkan penyelidikan. Penguasa kota Jiang berlindung di wilayah utara. Kau mengalahkan keluarga Jiang, dewa perang penakluk utara. Tidak akan melepaskanmu. Kamu mengalahkan keluarga Jiang, dewa perang Zhenbei. Tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, biarkan dewa perang Zhenbei menjauh. Besok aku akan meratakan wilayah utara. Xiao Fan, Tunggu, guru ibu. Anak ini jangan-jangan dia benar-benar akan pergi ke wilayah utara. Dia meratakan wilayah utara? Benar-benar tidak tahu untung. Shen Fan. Wanita tercantik di kota Jiang Liu Qingzu Shen Fan ini, makanya enak sekali ya. Qingzu, bagaimana kau bisa datang? Kau tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa. Jangan tiba-tiba menghilang lagi. Aku sangat khawatir padamu. Baik. Xiao Fan. Dia adalah... Lupa memperkenalkan ini tunanganku Qingzu. Ini adalah... Aku adalah guru ibu dari Xiao Fan. di penjara, akulah yang merawatnya. Para guru ibu banyak membantuku. Para guru ibu? Shen Fan. Sebenarnya berapa banyak guru ibu seperti ini? Mulai sekarang,
Kita bersama merawat Xiao Fan. Merawat bersama, ya? Apakah seperti yang aku pikirkan? Ya, apakah itu yang aku pikirkan? Terima kasih, Bu Guru, atas perawatannya, Shen Fan. Adikmu cantik sekali. Pantas saja, Shen Fan sering menyebutnya. Dia pernah menyebutku? Benar sekali. Sampai telingaku hampir bergerak. Bu Guru 3. King Zhu terkena racun serangga. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Ini adalah ilmu sihir dari wilayah utara. Wilayah utara lagi. Sepertinya semua ini ada hubungannya dengan Panglima Perang Utara. Tidak bisa lepas dari hubungan. Bu Guru 3. Tolong gunakan teknik jarum Tianzong untuk membantu King Zhu. Xiao Fan, kemampuanku hampir semuanya sudah kuajarkan padamu. Tubuhku ini. Mana yang belum kau sentuh? Mana yang belum kau latih? Jangan takut, adik King Zhu. Lakukan seperti yang kuajarkan. Dia pasti bisa. Shen Fan 6 tahun ini. Dia seperti ini mengajarimu. Shen Fan. King Zhu, kamu ini. Kita pindah tempat. Nanti kamu bantu aku dengan baik. Shen Fan, cepatlah kemari. Serangga Gu itu menyiksaku sepanjang hari, Shen Fan. Kau harus membantuku. Teknik akupunktur Tianzong mencakup segalanya. Pasti bisa menyembuhkan racun Gu. Satu tusukan mematahkan 1000 tulang. Bersabarlah sedikit lagi. King Zhu, racun Gu seharusnya sudah terobati. Shen Fan, Xiao Fan, baru beberapa hari tidak bertemu, keahlianmu semakin baik, Shen Fan. Apa yang kalian lakukan? King Zhu, kau sudah sadar. Xiao Fan menusukku dengan banyak jarum, sangat nyaman. Si nakal ini akhirnya sudah dewasa. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Apa aku terlalu banyak berpikir? Ini adalah gagak dari wilayah utara. Sisa-sisa keluarga Shen. Temui aku di kedai teh Yulong. Sisa-sisa keluarga Shen, temui aku di kedai teh Yulong. Kedai teh Yulong. Itu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di wilayah utara keluarga Zhao. Kedai teh milik Zhao Zhen. Shen Fan, keluarga Zhao juga. Orang kepercayaan Panglima Perang Penjaga Utara. Shen Fan, sepertinya, ini adalah perjamuan yang tidak akan kembali. Perjamuan berbahaya. Bertemu dengan keluarga Zhao di utara. Aku baru saja membersihkan keluarga Jiang. Keluarga Zhao ini langsung tidak bisa tenang. Mereka terburu-buru ingin mati. Sarang naga dan harimau ini aku pasti pergi. Aku ingin melihat bagaimana akhirnya nanti. Shen Fan. Kenapa kamu pergi lagi? Xiao Fan itu keras kepala. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Biarkan saja dia pergi. Itu Zhao Zhen. Keluar kau. Ini. Melindungi kepala keluarga.
Sisa-sisa keluarga Shen, kau benar-benar berani datang? Kenapa aku tidak berani? Benar-benar besar mulut, sayangnya omongan besar itu, hanya bisa kau telan, karena sudah datang, hari ini kau harus tinggalkan nyawamu. Pedang, datang. Ini. Pedang Tianwen. Ini kabarnya bisa memotong besi, seperti lumpur, bisa memotong rambut yang ditiup, pedang Tianwen. Pedang kerajaan ini, bagaimana bisa ada di tangan sisa-sisa ini? Anak muda keluarga Shen, kedai teh keluarga Zhao terkenal di seluruh dunia, semalam tersaji di cangkir wanginya dari seluruh dunia. Karena sudah datang, duduk dan cobalah. Tuang teh. Shen Fan, hari ini adalah hari ketigamu. Minum teh beracun ini. Kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Aroma tehnya benar-benar kuat. Minumlah. Setelah minum, seluruh keluarga Shen benar-benar musnah tanpa sisa. Anak muda, bagaimana rasanya? Tidak pahit, tidak sepat, manis segar dan meninggalkan rasa manis. Apalagi? Kau. Sudah kubilang, hari ini kau hanya punya satu jalan. Berisik. Kau. Kenapa kau tidak apa-apa? Kamu. Kenapa kamu tidak kenapa-kenapa? Kepala keluarga. Semua mundur. Carisan. Aku jelas sudah menaruh racun di teh. Kenapa dia tidak apa-apa? Penasaran kenapa aku tidak kenapa-kenapa? Aku berguru pada tabib suci. Racun ini di mulutku sudah netral. Yang kamu bilang adalah tabib suci yang sangat misterius dari Nanjiang yang bisa menghidupkan orang mati, Leng Xiyue. Leng Xiyue adalah gurumu? Wajah tabib suci belum pernah ada yang lihat kamu ini. Pantas jadi muridnya? Tidak percaya? Aku akan meraba nadimu. Mau apa kamu? Nadi mengapung dan lemah. Kosong di luar, terburu-buru di dalam nadiku. Jangan banyak bicara. Dengan nadimu ini paling cepat 2 jam, paling lambat setengah hari ki, dan darah kacau balau 5 organ pasti hancur. Berani kau mengutukku? Semakin marah kamu nadi, semakin terburu-buru, semakin cepat datangnya. Kalian masih berdiri saja, bunuh dia. Serangga kecil. Terima San. Ini, hanya 2 pukulan sudah tumbang 10 master besar. Kepala keluarga Zhao. Giliranmu. Tuan Zhao, giliranmu. Kamu, aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Aku ini dari 4 keluarga besar, kepala keluarga Zhao, orang di belakangku adalah dewa perang nomor 1 di utara. Dewa perang penjaga utara. Shen, aku peringatkan jangan macam-macam. Kalian melakukan banyak hal kotor. Berani-beraninya sombong di depanku. Mana mukamu? Dulu, seluruh keluarga Shen 37 jiwa. Kamu juga terlibat. Ya, lalu, nyawa-nyawa murah keluarga Shen itu, aku merasa tanganku kotor. Berani kamu ulangi? Aku bilang keluarga Shen pantas mendapatkannya. Bahkan jika diulang 100 kali, aku Zhao Zhen tidak akan ragu. Aku hanya menyesal dulu, tidak sempat menusuknya sendiri sehingga keturunan terkutuk sepertimu masih hidup. Bagus, Zhao Zhen. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Sekarang akan kuberikan yang kau minta. Tolong.
tahan pedangmu. Sisa keluarga Shen, kau cari mati. Tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Kekuatan yang luar biasa. Pedang Tianwen pecah. Ini pedangku. Pedang datang. Sisa-sisa keluarga Shen, ilmu sesat apa yang kau pelajari? Zhou Lao, anak ini benar-benar membuatku menderita. Kamu harus membalaskan dendamku ini. Dia sangat aneh. Satu tebasan, 10 Grandmaster bawahanku semuanya binasa. Omong kosong. Katakan saja jika kau tidak bisa mengalahkannya. Kalah itu tidak memalukan. Kamu? Aku? Apa yang kau tahu? Ku dengar keluarga Long dan keluarga Jiang keduanya dikalahkan olehnya. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar sehebat itu. Kau berani mengerahkan orang dari Suesha Tang 8 ahli tingkat emas sempurna. Hari ini, dia sudah tidak punya jalan lain. Serang, tumpas. Makhluk kurang ajar ini. Keluarkan jurusmu. Enya. Semuanya, serang. Astaga. Berikutnya. Cuma itu? Ini adalah perintah penguasa istana Yan Luo. Siapa sebenarnya dia? Kenapa diam saja? Siapa yang bisa memotong kepalanya? Keluarga Zhou akan memberi hadiah besar. Semuanya, serang. Siapapun yang melawan Tuan, tidak ada ampun. Aura pembunuh yang sangat kuat. Pemimpin istana sudah mengosongkan tempat. Kerja bagus. Mustahil. Sekejap mata, semua tamat. Bubar semuanya. Siap, Tuan Istana. Dia, mereka memanggilnya Tuan Istana. Istana Yan Luo. Mungkinkah dia benar-benar? Tidak mungkin. Ketua Istana Yan Luo, seperti naga, tak tampak jejak. Mana mungkin dia ini? Anak ini pasti melakukan kultivasi sesat. Selanjutnya, aku sendiri yang akan menghadapinya. Jangan banyak bicara. Hadapi ini. Oh Tianzang.
Anak ini memang punya kemampuan. Langkah selanjutnya, aku harus menentukan 3 kehidupannya. Pedang Janshen milik Dewa Perang. Kau sudah mati. Ini saja. Dibandingkan dengan pedang Tianwen-ku jauh lebih lemah. Tianwen. Tak tahu diri hari ini aku akan mengantarmu pergi. Pedang Tianwen. Pergi temui dia. Pedang Zanshen pun bukan tandingannya. Sial. Shen Fan, hati-hati. Shen Fan, hati-hati. Aduh. Shen Fan, kamu tidak apa-apa. Tempat ini berbahaya. Kalian seharusnya tidak datang. Xiao Fan. King Zhu sangat khawatir. Dia memohon padaku untuk membawanya kemari. Kedua cewek ini cantik banget. Berisik. Aduh, kamu sudah keterlaluan. Shen Fan Zhou Tianqi adalah kultivator Dewa Perang. Kamu harus sangat hati-hati. Takut? Kalau begitu pergilah, hanya Dewa Perang tahap awal. Di mataku sama seperti semut. Aku akan membunuhmu. Tinju penelan langit. Ini adalah teknik pelindung keluarga Zhou. Kekuatan penghancurnya sangat besar, bisa membuat Zhou Tianqi meledak hingga puncak Dewa Perang kekuatan. Tidak baik. Sampah belaka, tidak tahan pukulan. Katakan, pelaku yang menjebak keluarga Shen, apakah itu Dewa Perang Penjaga Utara? Apakah itu Dewa Perang Penjaga Utara? Wei Dai. Katakan siapa dalang yang menjebak keluarga Shen, apakah itu Dewa Perang Zhenbei? Kekuatanmu telah mencapai level Dewa Perang. Kau tidak terlalu bodoh. Kenapa kita sama levelnya, tapi kau bisa menghancurkanku? Jangan banyak bicara. Jawab pertanyaanku. Aku bilang, semua itu karena dia memaksa kami. Shen Fan, Xiao Fan. Zhou Lao, kau. Shen Fan, meski kau tahu dalangnya, apa gunanya? Di seluruh wilayah utara, tidak ada yang pantas menjadi lawan Dewa Perang. Ingin balas dendam? Kau bahkan pintu kuil Dewa Perang pun tidak bisa masuk, benar? Sisa-sisa keluarga Shen yang rendah. Berani melawan langit? Tidak tahu San Huo? Tidak tahu San Huo? Zuhun. Ini sudah habis. Jiwa-jiwa. Ini begitu habis. Zhou Tianqi adalah dari klan terbesar di utara, sang tetua baru saja mencapai level Dewa Perang, malah dihancurkan menjadi debu oleh bocah ini. Dia pasti bukan hanya sisa-sisa klan Shen memegang pedang Tianwen membawa perintah Yan Luo. Kekuatan di belakangnya, mungkin lebih dari kuil Dewa Perang lebih menakutkan. Jangan mendekat. Kamu pantas mengotori tanganku?
Terima kasih, pahlawan. Atas belas kasihan tidak membunuhku Zhao Zhen. Masih ingat aku memeriksa nadimu? Nadi melayang dan lemah. Dalam kosong, luar cepat. Dengan penampilanmu ini, setidaknya 2 jam. Paling lama, setengah hari. Ki dan darah kacau balau 5 organ pasti runtuh. Maksudmu? Ayo pergi. Jangan pergi kalian, jangan pergi. Pelaku kejahatan besar pasti dihukum oleh langit. Jangan, aku belum ingin. Berikan. Pecah. Gelombang energi spiritual yang sangat kuat. Ini adalah aura kesempurnaan Dewa Perang. Apakah Xiao Fan berhasil menerobos? Tidak. Dia masih menerobos. Kembalikan Ki ke inti. Sekarang juga. Ini. Seseorang menerobos ke alam Tongtian. Alam Dewa Perang sudah sangat langka. Alam Tongtian. Itu jarang terjadi dalam 100 tahun. Seorang monster jenius, apakah itu Xiao Fan? Berapa usianya? Bahkan monster tua itu, hanya sedikit, yang bisa mencapai alam Tongtian. Tapi selain Xiao Fan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Alam Dewa Perang sudah langka, alam Tongtian. Mungkinkah itu Xiao Fan? Ini adalah level alam Tongtian, aura yang terpancar. Orang yang mencapai level ini, satu dari puluhan juta orang. Naga emas melingkari pilar 9 cahaya suci. Sepertinya akan lahir seorang sakti. Malam ini ada fenomena aneh. Bagus. Sepertinya ada seorang kuat lagi, yang menembus level. Direktur Qin menurut penyelidikan fenomena ini berasal dari keluarga Liu di Jiangcheng. Setahu saya keluarga Liu sudah merosot beberapa tahun ini. Siapkan pesawat segera. Saya mau ke keluarga Liu, bertemu langsung dengan orang sakti ini. Coba lihat kekuatan cermin Tongtian. Shen Fan tadi terus ada petir. Aku takut. Malam ini temani aku, ya? Kamu mau lakukan apa padaku? Apa saja? Mau menemaniku malam ini? Kamu mau apa padaku? Terserah. Qingzu kelelahan semalaman. Ternyata efek Tongtian Jing sungguh menakjubkan. Aku berencana membiarkan Qingzu beristirahat dengan baik. Pergi sendirian ke Zanshendian, menyelesaikan semuanya, tapi melihat. San Xiniang, kenapa kamu tidur di sini? Aku semalam. Xiao Fan benar-benar berhasil menerobos. Keanehan semalam itu disebabkan olehnya. Semalam aku melihat keanehan dari langit. Menduga kau berhasil menerobos. Jadi, Xiao Fan benar-benar berhasil menerobos. Keanehan tadi malam disebabkan olehnya.
Tadi malam aku melihat keanehan turun dari langit, kuduga itu karena penerobosanmu. Jadi, aku tidak bisa memberitahu Xiao Fan bahwa tadi malam aku di sini mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir. Keanehan-keanehan ini kemungkinan besar disebabkan oleh Xiao Fan. Aku bersiap mendekat untuk memastikan, tetapi melihat seseorang datang. Mereka ini. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Apapun boleh. Bu guru ketiga, ada apa denganmu? Apa kau berjaga di sini semalaman? Jangan asal bicara. Xiao Fan, aku mendapat kabar. Seseorang menawarkan hadiah 5 miliar untuk mengambil nyawamu. Omong kosong. Xiao Fan, aku mendapat kabar. Ada yang memasang hadiah 5 miliar untuk mengambil nyawamu. 5 miliar. Ternyata aku cukup berharga ya. Xiao Fan, meremehkan musuh adalah kesalahan besar. Yang mengejarmu adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Luo Wang, mereka tidak terikat hukum. Semuanya puncak jin dan di atasnya. Kali ini pasti akan mengirim pembunuh level Zanshan. Biarkan mereka datang. Datang satu. Aku bunuh satu. Datang sekawanan. Aku musnahkan satu kelompok. Matilah. Teknik kecil. Hancur. San Xinliang. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke kuil Zanshan sekarang. Untuk membalas dendam keluarga Shen. Dengan kekuatanmu sekarang, Sudah bisa bertarung. Xinliang. Jaga dirimu baik-baik. Tolong jaga Qingzu. tenanglah, pergilah. Apapun yang terjadi, Xinliang selalu di belakangmu, menjadi pendukungmu. Zhenbei Zanshan. Keluarlah dan bertarung. Dewa Perang Zhenbei keluar dan bertarung. Kurang ajar. Siapa yang berani masuk ke kuil Dewa Perang? Ada apa? Ini aura alam menembus langit? Wah! Dewa Perang Zhenbei. Enam tahun lalu, kau hancurkan seluruh keluargaku Shen. Hari ini aku bersumpah dengan darah, datang untuk menuntut nyawa. Sekaligus menghapus malu, dan menuntut keadilan. Dewa Perang? 6 tahun lalu? Apakah itu sisa-sisa keluarga Shen yang datang menantang? Tapi aku merasakan kultivasi alam menembus langit. Sampah yang tidak berguna. Anak ini paling banter hanya di tahap pertengahan Dewa Perang, jauh dari tandingan kuil Dewa Perang. Pedang membuka gerbang surga. Ini, makna pedang gerbang surga? Mustahil. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Mulai. Lindungi ketua istana. Jadi kau Shen Fan? 4 klan di wilayah utara kau musnahkan semuanya? Bahkan prajurit tingkat Dewa Perang yang kukirim, pembunuh, juga jatuh di tanganmu. Kau cukup hebat. Tapi hanya itu saja. Tuan Dewa Perang, menghabiskan 5 miliar untuk membeli nyawaku, begini repot-repot, apakah takut?
6 tahun lalu, keluarga Shen berlumuran darah. 6 tahun berlalu, apa yang bisa kau ubah? Aku bisa menghapus dirimu dari dunia ini sepenuhnya. Semua maju. Kuliti anak ini hidup-hidup. Siap? Shen Fan, kau tidak punya peluang. Sekarang giliranmu. Bersambung. Satu tebasan memusnahkan semua dewa. Ini. Yang semalam mencapai Tong Tian. Kamu? Menurutmu, tidak mungkin. Langit tidak adil. Bocah ini juga pantas dapat keberuntungan? Shen Fan, kamu pikir kamu siapa? Berlutut. Kamu sebenarnya monster apa? Dewa Perang Zenbei. Kamu punya 3 dosa yang layak dihukum mati. 6 tahun lalu, kamu menghancurkan seluruh keluarga Shen. Tua, lemah, wanita, anak-anak. Tidak ada yang selamat. Ini dosa besar yang luar biasa. Kedua, bertahun-tahun ini, kamu merampok rakyat, menyebabkan banyak rakyat menderita. Ini dosa menyiksa rakyat. Apa hubungannya denganku? Kalian rakyat rendahan ini pantas 3. Kurang ajar. Dosa terakhir. Kamu memegang kekuasaan besar. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menganggap rakyat seperti rumput. Hari ini, aku akan mewakili langit yang cerah ini. Ambil nyawamu. Tegakkan keadilan. Hari ini saya akan mewakili dunia yang cerah ini. Untuk menegakkan keadilan. Tidak. Mulai sekarang, wilayah utara tidak akan lagi memiliki dewa perang penjaga utara. Tuan sangat perkasa. Kalian sebelumnya bekerja untuknya. Tuan bijaksana, kami juga terpaksa, mohon Tuan Shen bermurah hati, kami bersedia menebus kesalahan dengan jasa, akan mengikuti sampai mati. Akan mengikuti sampai mati. Saya hanya punya satu aturan. Melindungi rakyat, menegakkan keadilan yang tidak bisa melakukannya. Bawa kepalamu untuk menemuiku. Patuh pada perintah Tuan. Akhirnya membalaskan dendam keluarga Shen. Ayah, ibu semua keluarga Shen bisa beristirahat dengan tenang. Shen Fan Xiao Fan. Kamu tidak apa-apa, syukurlah. Xiao Fan. Ibu guru tahu kamu bisa melakukannya. Ibu guru. Angin dan awan bertemu, langit dan bumi bergema. Grup Qin membawa hadiah berat, menghadap penguasa istana Yan Luo. Sekte King Yun membawa hati nadi naga, menghadap Tuan Shen Fan, hanya berharap mendapatkan perhatian penguasa istana. Penguasa istana sangat perkasa, mengguncang 8 penjuru,